somehow kita ketemu beberapa kasus yang pengantinnya itu maunya nggak mau ribet, bilangnya nggak mau ribet, dia nggak mau melibatkan orang tuanya dan mungkin orang tuanya juga sibuk dan lain-lain, sehingga pada saat hari H justru orang tuanya yang kebingungan karena kan kita memang di budaya Indonesia, timur ya, budaya timur masih melibatkan orang tua gitu kan. Beda halnya kalau kita dapat pasangan dari Western, dari bule gitu ya, kan mereka memang nggak ada secara tradisi nggak terlalu mau lah ya, panjang banyak detail lah, lebih detail. Ternyata wedding planner itu nggak cuma sekedar ngurusin persiapan secara vendor doang loh ya. Jelas. Termasuk emosional karakternya, betul, karakternya pengantin pun kita harus pelajari dari ngobrol. Kita baru bisa tahu pengantin ini bagaimana, apakah orangnya taktis, apakah orangnya agak tegang, gampang panik, misalnya seperti itu. Halo, jumpa lagi dengan saya Teresa di OTW, obrolan tentang wedding. Nah, siapa sih yang nggak pernah dengar istilah wedding organizer? Buat kalian yang kaum anti ribet, pasti kalian adalah pengguna jasa wedding organizer, supaya pernikahan kita diurusin ya kan? Nah, kali ini kita akan bahas yang lebih daripada sekedar wedding organizer, yaitu wedding planner. Nah, apa sih wedding planner itu? Bersama saya sudah hadir Sheila, co-founder dari S-Planner. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dan kita juga akan mendengar cerita-cerita tentang seorang wedding planner. Nah, langsung aja ya kita ngobrol yuk, seperti apa sih wedding planner itu? Sheila, apa kabar? Halo Tessa, baik-baik. Kabar baik. Gimana kamu? Baik juga, syukur ya. Nah, sekarang lagi sibuk apa, Shel? Sekarang ini yang paling dekat adalah mempersiapkan pameran berikutnya yang akan diadakan di bulan ini. Kemarin ini kita baru selesai pameran juga, Tess. Feedbacknya cukup bagus, jadi sekarang kita lagi prospek untuk pengantin-pengantin kita berikutnya. Oke, mungkin pengantinnya juga udah lebih ke tahun 2025 kali ya sekarang kan? Ya betul, karena persiapan pernikahan itu kan sebaiknya setahun sebelumnya. Nah itu dia, karena ini nyambung juga nih, karena kita bicarakan soal wedding planner nih ya kan, karena biasanya persiapan pernikahan itu nggak beberapa bulan sebelumnya, tapi malah setahun sebelumnya gitu ya. Betul, supaya semuanya bisa terkonsep dengan baik. Oke, nah tadi kan Sheila juga udah denger ya, aku udah ngomong soal wedding organizer. Nah tapi kita kan hari ini mau bahasnya wedding planner. Sebenarnya apa sih bedanya wedding organizer sama wedding planner? Supaya penonton kita juga ngerti nih gitu kan, biar tahu secara detail ya nggak sih gitu. Apa sih bedanya? Oke, aku mau cerita sedikit nih Tess. Sebenarnya di luar wedding organizer dengan wedding planner itu ada juga sekarang yang disebut wedding stylist dan wedding konseptor. Wah, sekarang banyak ya istilahnya betul. Ya. Jadi wedding industry ini semakin lama semakin berkembang karena antusiasme para pengantin pun juga sangat besar. I see. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan antara wedding organizer, wedding planner, kemudian yang kita sebut dengan wedding stylist dan wedding konseptor. Mungkin secara singkat aku jelasin dari yang paling besar dulu, yang paling utama adalah wedding planner itu sendiri. Jadi wedding planner sebenarnya kan sesuai dengan namanya ya, plan. Kita merencanakan pernikahan dari apa saja sih kita merencanakan pernikahan, start dari mana. Biasanya yang sangat related adalah soal budget. Oke, jadi dari budget dulu nih. Dari budget dulu. Wedding planner nanti akan membantu pengantin mewujudkan dream day mereka, pesta pernikahan mereka itu sesuai dengan budget yang sudah mereka arrange. Begitu. Nah setelah itu dengan budget yang sudah mereka dapatkan, itu akan dibagi-bagi ke beberapa vendor yang jelas akan membantu mereka di pernikahan. Apakah itu dekorasi, MC dan entertainment, kemudian ada juga food and beverage gitu kan. Nah, pengantin-pengantin ini semua pasti punya impian. Punya konsep di otak mereka yang akan mereka wujudkan, yang mau mereka wujudkan di pernikahan mereka. Jadi wedding stylist itu nanti yang akan membantu
mewujudkan itu Secara konsep mungkin secara kah? konsep. Jadi ada hal-hal yang mereka inginkan dengan budget terbatas, itu yang harus dikonsultasikan ke wedding stylist mereka. Begitu. Sedangkan secara pelaksanaan di hari H-nya itu yang akan dilakukan oleh si wedding organizer. Gitu. Jadi wedding organizer itu berbeda job description-nya dengan wedding planner. Seperti itu. Atau bisa kita bilang wedding organizer itu sebenarnya part dari wedding planner juga nggak sih? Betul ya? Tapi secara pelaksanaan di hari H. Jadi tugasnya wedding organizer jelas harus menguasai rundown perjalanan di hari H. Kemudian vendor-vendor yang terlibat di acara hari itu harus berkoordinasi dengan si wedding organizer. Gitu. Tapi kalau planner itu justru start dari budgetnya berapa, kemudian pemilihan vendornya gitu ya. Jadi benar-benar malah preparation sebelum hari H-nya itu ya. Betul. Dan secara divisi, wedding stylist dan wedding konseptor itu ada di dalam wedding planner. Jadi dari wedding planner itu ada wedding organizer, ada wedding stylist dan konseptornya itu sendiri. Oke, ya lebih paham lah ya sekarang ya. Jadi wedding planner itu ya sebenarnya lebih mengepalai nih ya, mengepalai yang lebih utama lah ya. Betul, baru divisi berikutnya adalah wedding organizer dan juga yang lainnya tadi. Nah Sheila sendiri gimana sih awal mulanya bisa tertarik dengan dunia wedding ini? Wedding memang ambisiku dari aku masih remaja. Oh gitu ya, jadi dari dulu udah langsung kebayang jadi tertarik di dunia wedding gitu ya, kerjanya dunia wedding ya. Betul, karena menurutku itu sangat challenging dan prinsipnya ya wedding itu tidak pernah stop. Dari tahun ke tahun kita yakini bahwa akan semakin berkembang industrinya. Semakin bagus, semakin canggih begitu ya dengan teknologi. Buktinya sekarang ada invitation yang pakai digital segala macam seperti itu. Dan pada dasarnya juga di mana selalu ada kelahiran juga pasti akan selalu ada pernikahan nantinya ya kan? Jadi benar-benar bisnis yang akan ongoing terus gitu kan. Cuma tinggal adaptasinya aja nih dengan dunia sekarang gitu ya, makin canggih, makin bagus lah gitu istilahnya ya. Penuhilah bumi dengan anak dan cucumu ya. Gitu ya, karena itu memang inti dari pernikahan ya. Baiklah. Jadi benar itulah bisnis yang luar biasa. Nah, terus boleh ceritain sedikit nggak sih? Jadi sebenarnya wedding planner itu tadi kan udah bilang nih start dari budget, tapi biasanya nih on the day ya, hari H ya, itu biasanya tuh wedding planner tuh tugasnya ngapain? Maksudnya ya let's say tadi itu dibantu dengan maksudnya part dari wedding organizer. Tapi awalnya tuh ngapain? Start dari ngapain? Kemudian mungkin acaranya ada acara paginya, acara siangnya, mungkin acara apa gitu. Ya boleh diceritain nggak Shell? Jadi biar teman juga tahu nih gitu. Sebelum hari H, wedding planner itu akan membuat suatu rundown. Berisi berisi agenda hari itu. Jadi dari pagi kita start with makeup tentunya, kemudian ada acara Chinese tradition. Karena kan kebetulan nih aku banyak megang internasional. Jadi kita ada klienku tuh banyak masih mau mengadakan Chinese tradition, tapi mereka sudah nggak tahu caranya bagaimana. Nah, ini mungkin jadi kesulitan tersendiri ya kadang ya. Jadi kayak mama mau ada seperti ini gitu, makan onde kah, makan miswa telur kah, tapi mereka tuh nggak tahu kenapa ya harus diadakan gitu. Makna dari itu nggak ada. Mereka nggak tahu. Nah, dari Chinese tradition itu kemudian kita ada acara pemberkatan di hari H, apakah itu wihara, gereja, atau akad misalnya. Jadi sebenarnya acara hari itu tuh acara yang akan dilakukan hari itu sudah dipersiapkan sebelumnya oleh si wedding planner itu. Berarti di hari H-nya ya wedding organizer lah yang ready sudah di mana gitu eksekusi ya. Untuk eksekusi semua plannya gitu betul. Nah, tapi biasanya kalau kayak gitu tuh ada kesepakatan nggak sih berarti antara ya terutama mungkin dari sisi orang tua nih gitu, orang tua kedua belah pihak gitu kan? Iya.
Pasti kita sebelumnya minta izin dulu. Jadi semua atas kesepakatan bersama. Biasanya kita akan sangat berterima kasih sekali kalau pada saat meeting orang tuanya yang ikut. Oke. Jadi Malah itu supaya lebih enak ya. iya, Jadi bisa langsung diobrolin bareng lah istilahnya betul. ya. Somehow kita ketemu beberapa kasus yang pengantinnya itu maunya nggak mau ribet, bilangnya nggak mau ribet, dia nggak mau melibatkan orang tuanya dan mungkin orang tuanya juga sibuk dan lain-lain, sehingga pada saat hari H justru orang tuanya yang kebingungan. Oke, Gitu. jadi memang pada intinya pernikahan ini sebenarnya masih harus melibatkan orang tua juga ya, maksudnya dalam hal persiapan maupun sampai hari H juga gitu ya. Iya, karena kan kita memang di budaya Indonesia, Timur ya, betul, budaya budaya Timur masih melibatkan orang tua gitu kan. Beda halnya kalau kita dapat pasangan dari Western, dari bule Dari gitu luar ya, ya. kan mereka memang nggak ada secara tradisi nggak terlalu Nggak mau terlalu lah ya. panjang, banyak detail lah, lebih detail ya. Iya, kalau di kita, di adat kita memang masih memegang teguh prinsip orang tua, adat istiadat, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi kontra di dalam persiapan pernikahan, bukan di dalam pernikahannya ya, kita menghindari. Persiapan nih. Ya, kita menghindari kontra di hari H. Jadi persiapan itu memang harus matang. Harus kita bicarakan dengan orang tua, minta izin dengan orang tua, kemudian pengantinnya juga cukup nyaman untuk melaksanakannya. Jadi ada beberapa kasus yang pengantinnya memang kekeh, nggak mau melakukan tradisi itu gitu, karena kan nggak suka, ya kayak, aduh itu too old gitu kan, kayak udah kuno banget gitu. Ya itu juga harus kita harus kita bicarakan ke orang tua. Anaknya memang nggak mau, apakah tante dan om setuju gitu kan? Kalau misalnya orang tuanya fine, ya udah nggak apa-apa, kita nggak salah. Ya berarti bisa dibilang si wedding planner ini harus benar-benar bisa menjadi penengah ya antara kemauan pengantin dan juga orang tua kedua belah pihak. Betul, gitu ya, supaya pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Iya, betul. Berarti ternyata wedding planner itu nggak cuma sekedar ngurusin persiapan secara vendor doang loh ya. Jelas. Termasuk emosional. Karakternya pengantin pun kita harus pelajari dari ngobrol. Kita baru bisa tahu pengantin ini bagaimana, apakah orangnya taktis, apakah orangnya agak tegang, gampang panik, misalnya seperti itu. Sering sekarang kita kan dengar kata Brazila ya. Pengantinnya tenang, tatonya mendekati hari H dia mendadak panik gitu kan. Ya, kita beberapa kali ketemu seperti itu gitu. Makanya kita harus harus detail dulu, harus benar-benar matang persiapannya sehingga nggak ada alasan mereka untuk jadi Brazila. Iya, benar. Gitu. Tapi biasanya kayak gitu, preparation kayak gitu ya, berarti kan harus ketemu nih, harus sering ketemu dong, karena kan kita juga nggak bisa ya, maksudnya sekali ketemu terus kita bisa langsung decide, oh dia tipe karakternya kayak gini nih, kan nggak bisa. Nah berarti biasanya berapa kali tuh ketemuan sampai Sheila dan tim itu benar-benar bisa tahu, oh si karakter si bride begini, karakter si groom begini, karakter orang tuanya begini gitu. Nah itu berapa kali? Ketemu sebenarnya nggak pernah dibatasi berapa-berapanya, Tes. Yang jelas kita ngobrol itu sekarang bisa lewat WhatsApp, kita bercanda di situ. Terus mereka juga lebih nggak sungkan tanyanya gitu kan. Biasanya kita ada grup sendiri dengan bride dan groom. Kemudian mungkin mengundang orang tua juga di situ, atau kalau misalnya mereka memang lebih nyaman berdua aja dengan kita, it's okay, biar mereka bisa lebih all out gitu ya ceritanya. Yang jelas dari percakapan, terus kadang-kadang kita ajak ketemu juga untuk update, kita bercanda, minum kopi dan lain-lain. Mereka relax, mereka akan keluar sendiri kok karakternya seperti itu. Jadi memang melalui pertemuan dan melalui percakapan ya, entah itu lewat WhatsApp ataupun by call gitu-gitu ya. Iya. Ya memang berarti itu adalah tugas tersendiri dari seorang wedding planner ya rupanya ya. Kalau Tessa tanya sama aku ada kejadian unik atau apa yang terjadi, iya ada, pernah bener. Pengantinnya mendadak ribut dengan mertuanya di hari H gitu. Sehingga kita harus ganti semua randang. Satu hal, mereka harus dekat dulu, mereka harus trust sama kita. Nah itu penting nih kayaknya nih ya, bicara soal trust, karena kan kamu yang ngurus semua nih ya. Kalau mereka nggak trust, itu susah untuk jalan bersama.
pengantin dengan dua kepercayaan, dengan dua iman yang berbeda, itu juga termasuk unik. Oke. Karena mereka akan saling berkeras kan, dan itu masih terjadi gitu. Walaupun dari secara negara sudah nggak bisa ya, secara KTP mereka harus sama, tapi kan pelaksanaannya tetap mereka memegang teguh dua kepercayaan yang berbeda itu. Jam berapapun pengantin itu harus di make up, wedding planner juga harus siap di jam itu ya. Luar biasa banget nih pekerjaan wedding planner.